Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang neorealisme. Seperti yang sudah rekan-rekan sekalian pelajari, ada teori liberalisme klasik dan realisme klasik dalam hubungan internasional. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, dunia memasuki perang dingin. Dan ketika dunia memasuki perang dingin ini, pandangan teori liberalisme klasik dan realisme klasik dianggap tidak mampu menjelaskan perilaku negara-negara. Ya. Karena kalau dalam perang dingin, semua negara itu kok perilakunya sama. Sama-sama terlibat dalam perang dingin. Tidak peduli negara besar, tidak peduli negara kecil, semuanya perilakunya sama. Nah, karena itu kemudian sebagian ahli realis itu mengembangkan sebuah pemikiran baru bernama neorealisme atau realisme baru. Ya. Neorealisme ini memandang dunia sebagai lingkungan yang anarkis, sama seperti realisme klasik. Akan tetapi, berbeda dengan realisme klasik yang melihat negara sebagai aktor aktif, neorealisme memandang karena lingkungan internasional ini anarkis dan memaksa negara-negara untuk bersikap tertentu, maka negara-negara itu adalah negara-negara yang pasif. Mereka hanya bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan internasional. Ya, jadi perbedaan neorealisme dan realisme klasik adalah pada bagaimana sikap negara. Kalau dalam realisme klasik, negara adalah aktor aktif, mereka punya kemauan. Nah, kalau dalam neorealisme, negara adalah aktor pasif yang tidak bisa melakukan hal lain, hanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan internasional. Nah, karena itu dalam neorealisme, negara merupakan aktor yang pasif dan adaptif. Ya. Pasif karena menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional saja, adaptif karena mampu ada upaya yang negara bisa lakukan untuk mengubah dirinya supaya bisa sesuai dengan kondisi lingkungan internasional yang baru. Ya. Contohnya, kemudian kalau di lingkungan hidup kita ada ikan. Ya. Nah, ikan ini berada dalam sungai yang sangat deras, sehingga ikan ini tidak yang ikut arus saja. Gitu. Tapi kalau di depannya itu ada batu, nah ikan bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Gitu. Di depannya itu ada hambatan apa, bisa bergeser lagi. Ini perilaku pasif, hanya mengikuti arus, sekaligus adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, dalam hubungan internasional ala neorealisme, negara dipandang seperti ikan dalam sungai yang deras ini. Ya, hubungan internasional ini sudah anarkis. Gitu. Maka negara tidak bisa hanya bersikap pasif dan adaptif untuk menjaga eksistensi hidupnya. Ya. Negara dianggap tidak bisa membantu negara lain atau melakukan sesuatu di luar bertahan hidup. Ya. Jadi cara negara bertahan hidup itu bagaimana? Dengan adaptif, kan itu. Dengan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi internasional. Nah, adaptasi negara itu ada dua jenis. Yang pertama adalah emulating, yaitu upaya negara-negara untuk meniru negara lain yang dianggap sukses, atau balancing, upaya negara-negara untuk menyeimbangkan kekuatan dengan cara inovasi atau menghilangkan keunggulan negara lain. Ya. Nah, di sini kemudian Anda perlu bisa membedakan antara emulating dan balancing ya. Ini hal yang sangat penting. Emulating sekali lagi adalah upaya negara untuk meniru langkah sukses negara lain. Sementara balancing adalah upaya negara untuk menyeimbangkan kekuatan, menghilangkan keunggulan negara lain. Contohnya dalam kasus nuklir, ya, Indonesia sebagai negara dunia ketiga, ketika memasuki hubungan internasional yang berkekuatan nuklir, apa yang Indonesia lakukan? Kalau emulating, Indonesia akan meniru langkah-langkah negara yang dianggap sukses dalam dunia nuklir ini. Misalnya kemudian Indonesia
akan menumbuhkan kemampuan bersenjata nuklir juga. Sama seperti Amerika Serikat dengan Inggris, dengan India, mereka pada punya nuklir, Indonesia juga punya nuklir. Gitu. Nah, tapi kalau balancing, itu adalah upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dengan cara yang lain. Indonesia tidak mengembangkan nuklir, tapi kemudian Indonesia mengembangkan persenjataan anti nuklir. Ya. Nah, dengan persenjataan anti nuklir ini, maka keunggulan nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat, India, Pakistan jadi hilang, tidak bermanfaat lagi. Seperti itu. Sehingga dengan mengembangkan anti nuklir, Indonesia bisa bertahan hidup pula. Gitu ya, itu perbedaan antara emulating dan balancing. Nah, dalam dunia internasional, negara-negara ini hanya seperti itu. Nah, yang membedakan itu kemudian kemampuan negara-negara untuk mengolah potensi dalam negerinya. Ya. Potensi dalam negeri ini yang disebut sebagai domestic agential power. Ya. Kekuatan perubahan dari dalam negeri. Gitu. Nah, ada negara-negara yang memiliki kemampuan high atau memiliki kemampuan perubahan dalam negeri yang tinggi. Maka negara-negara ini menjadi negara yang lincah, negara yang adaptif. Ya. Nah, ketika sebuah negara itu mampu beradaptasi terhadap kondisi internasional, maka negara ini punya peluang menjadi negara yang kuat. Sebaliknya, ada negara-negara yang punya low domestic agential power, kemampuan perubahan dalam negeri yang rendah. Artinya negara ini kaku, nggak bisa adaptif, nggak lincah menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional. Ya, karena negara ini tidak adaptif, maka disebut sebagai maladaptive state. Nah, negara-negara yang maladaptif ini kemungkinan akan menjadi negara yang lemah karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi internasional. Ya, sebagai contoh misalnya saat ini dalam dunia internasional kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, muncul sejak Desember 2019. Sekarang sudah bulan apa ini? Maret 2021. Nah, bagaimana sikap negara-negara dalam menghadapi pandemi COVID ini ya? Pandemi COVID ini benar-benar ancaman. Karena mengancam eksistensi negara. Kalau orang yang mati semua ya bubar negaranya kan gitu. Dan Anda bisa melihat di beberapa negara kemampuan pengelola negara, pemimpin negara untuk menghadapi pandemi ini sangat menentukan tanggapan masyarakat, positif atau negatif. Nah, maka bagaimana kemudian domestic agential power negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ada negara-negara yang punya kemampuan domestic agential power tinggi. Contohnya misalnya Cina ya, atau Selandia Baru. Begitu menghadapi pandemi COVID-19, Cina kemudian menutup satu provinsi. Ya. Hubei ditutup, di lockdown satu provinsi. Nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, semua orang harus di rumah. Kemudian datangkan tim dokter, buka rumah sakit lapangan. Perusahaan Cina kemudian mencoba membuat vaksin. Semuanya berjalan dengan cepat. Nah, sekarang mayoritas teritori di Cina, di wilayah di Cina itu sudah tidak lagi terkena COVID-19. Meskipun tetap ada kasus di sana-sini dan kemudian tetap ada upaya kehidupan baru, kebiasaan baru di Cina. Nah, tapi kemudian Cina berhasil muncul sebagai kekuatan yang sukses beradaptasi dengan kondisi dunia internasional COVID-19. Demikian pula Selandia Baru, ya. Karena Selandia Baru kemudian langsung lockdown, kemudian pemerintahnya melakukan tindakan-tindakan serius, maka Selandia Baru sekarang tidak mengalami penularan COVID-19 sama sekali. Kehidupan di sana sudah kehidupan normal, orang tidak bermasker, sekolah tetap jalan, pekerjaan berjalan rutin. Sehingga Selandia Baru memiliki kemampuan adaptasi yang bagus. Ya, maka kemudian Cina Selandia Baru memiliki potensi untuk menjadi negara kuat. Sementara Amerika Serikat, ya, kita bisa melihat di masa Donald Trump, Amerika Serikat tidak mampu mengelola potensi dalam negerinya. Yang terjadi malah pertarungan, persengketaan, ya, musuhan antara gubernur dengan presiden dengan ilmuwan-ilmuwan kesehatan dan gitu.
Sehingga kemudian yang terjadi kacau masyarakatnya. Ada yang pro masker, anti masker gitu. Sehingga Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah korban tertinggi sedunia gitu. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Sistem kesehatannya nyaris kolaps dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan betapa Amerika Serikat di masa Trump itu memiliki kemampuan pengelolaan dalam negeri yang buruk sehingga tidak adaptif. Kalau terus berlanjut, maka Amerika Serikat bisa jatuh menjadi negara lemah. Nah, di masa Joe Biden, Amerika Serikat berusaha untuk mengelola dengan lebih baik. Biden beli vaksin, gitu ya. Kemudian menegakkan aturan tentang kerumunan, penggunaan masker dan sebagainya. Nah, saat ini kondisi di Amerika sudah lebih stabil. Amerika lebih bisa beradaptasi. Di masa Joe Biden, Amerika Serikat bisa lebih beradaptasi terhadap kondisi internasional dibandingkan di masa Donald Trump. Nah, ini yang kemudian terjadi, teman-teman sekalian. Inilah kenapa kemudian neorealisme melihat negara itu pasif, ya. Apapun yang terjadi dalam dunia internasional, ya negara mau tidak mau harus mengikuti. Gitu. Nggak bisa kemudian, saya nggak mau terlibat pandemi COVID. Ya, namanya kondisi internasional itu memaksa, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka, negara harus terlibat dalam kondisi pandemi COVID. Tinggal bagaimana, apakah negara ini mampu beradaptasi atau tidak, ya. Cara beradaptasi negara ada dua, mengingatkan lagi, emulating dan balancing, ya. Emulating itu meniru, balancing itu menyeimbangkan, sehingga kekuatan lawan menjadi tidak bermanfaat. Nah, coba Anda kemudian merenung gitu ya, bagaimana kemudian kondisi Indonesia dalam menyikapi pandemi COVID-19. Apakah Indonesia termasuk negara dengan kekuatan domestic essential power yang tinggi, sehingga punya kemampuan adaptasi dan punya kemampuan untuk maju menjadi negara besar, atau rendah? Dan kemudian bagaimana strategi Indonesia, apakah emulating atau balancing? Ya, coba Anda renungkan, pekan depan kita bisa diskusikan kalau Anda juga ada pertanyaan. Terima kasih.